wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nara Oktaviani Putri dari kelas 8A, ingin membawakan kultum yang berjudul Apa yang dimaksud dari malam Qiyamul Lail. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan berkah pada kita semua. Tak lupa selawat serta salam sehingga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, hingga kepada kita selaku umatnya di akhir zaman yang insya Allah senantiasa taat pada sunnahnya. Apa yang dimaksud dengan ibadah Qiyamul Lail itu? Maksud Qiyamul Lail di bulan Ramadan adalah menghidupkan waktu malam dengan aktivitas ibadah, begadang mengisi waktu malam dengan berbagai macam bentuk ibadah. Qiyamul Lail di bulan Ramadan itu tidak hanya terbatas pada melaksanakan sholat tarawih, namun juga ibadah-ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran, zikir, muhasabah, sedekah, dan lainnya. Lain halnya jika disebut sholat lail, maka ini maknanya sudah pasti sholat malam atau sholat tahajud, atau kalau di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Ramadan disebut dengan Syahrul Qiyam. Syahrul Qiyam artinya bulan untuk Qiyamul Lail. Ramadan disebut dengan Syahrul Qiyam karena Qiyamul Lail adalah salah satu amalan utama di bulan Ramadan. Selain Syam dan tilawatul Quran, terutama Qiyamul Lail yang terbentuk sholat tarawih. Rasulullah SAW sangat semangat sekali melaksanakan Qiyam Ramadan ini. Beliau ingin sekali umatnya juga memiliki semangat yang sama mengingat begitu besarnya keutamaan sholat tersebut. Namun di sisi lain, Rasulullah khawatir jika kelak sholat tarawih ini akan dianggap sebagai kewajiban yang justru akhirnya akan memberatkan umat-umatnya beliau di masa kemudian. Sehingga beliau yang tidak mengajak umatnya untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah setiap hari. Meskipun demikian, sholat tarawih akhirnya diserukan kembali pelaksanaannya secara berjamaah di era Khalifah Umar bin Khattab, dan ini menjadi salah satu amalan sunnah untuk dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin. Fungsi Ramadan sebagai sebuah madrasah iman dan ibadah sangat terasa sekali ketika sudah memasuki pertengahan Ramadan seperti sekarang. Mulai tampak siapa yang masih istiqomah ibadah dan siapa yang sudah mulai mengalami penurunan semangat. Biasanya, penurunan semangat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor pola makan. Karena terlalu semangat dalam menyantap menu buka puasa, akhirnya perut terlalu kenyang. Alhasil, ketika sholat isya tiba-tiba badan terasa berat untuk diajak sholat, terutama sholat tarawih. Kedua, faktor lingkungan. Melihat teman-teman, tetangga, saudara yang sudah mulai tidak semangat untuk melaksanakan sholat tarawih, akhirnya jadi terpengaruh ikut turun semangatnya. Ketiga, faktor ruhiyah. Saat ruhiyah kita sedang melemah, godaan setan di sana-sini, hawa nafsu terus bergejolak, akhirnya semangat ibadah pun melemah. Faktor ketiga itu yang sangat penting. Kenapa? Karena inti dari ibadah itu adalah menaklukkan diri supaya menghamba dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrah, totalitas tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang pada itu tidak terlihat oleh kasat mata kita di dunia ini. Namun, kita juga harus sadar betul bahwa kebenaran pahala dan dosa itu wajib untuk diimani. Keimanan kita terhadap adanya pahala dan dosa merupakan bagian dari prinsip keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diperlihatkan wujud pahala ini merupakan bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji beberapa jujur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saja pada Allah itu bersujud dengan uang atau koin emas, mungkin seluruh manusia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Allah ingin menguji kita apakah ketaatan itu kepadanya itu taat original atau taat yang palsu, sehingga menjadi agar ruhiyah tetap tumbuh subur adalah penting. Jika ruhiyah terjaga, insya Allah faktor pola makan, faktor lingkungan atau faktor lain yang melemahkan ibadah kita dapat diatasi dengan mudah.
Maka untuk kesempatan kali ini kami nasihatkan kepada diri kami juga, kepada jamaah sekalian, untuk selalu menjaga ruhiyah kita agar senantiasa semangat dalam melaksanakan ibadah hingga hari terakhir bulan Ramadan tahun ini. Sekian kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.